Saat ini kami ingin mendengarkan suara-Mu, supaya suara-Mu itulah kekuatan kami, anugerah kami, berkat bagi kami di dalam menjalankan hidup di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kasihanilah kami Tuhan, kami seperti Maria yang merindukan akan kehendak-Mu, rencana-Mu yang Kau tuangkan, yang Kau nyatakan di dalam hidup kami. Kami akan duduk dengan tenang, dengan pikiran yang tertuju kepada Engkau. Biarlah Tuhan yang berperkara di dalam saat-saat seperti ini. Jauhkan daripada yang jahat, kuasa yang jahat yang ingin mengganggu konsentrasi kami, mengganggu jiwa kami, mengganggu psikis kami. Tolong Tuhan, kami serahkan semua yang baik online maupun yang offline, diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom teman-teman semua. Ya, hari ini kita minggu terakhir di dalam bulan penginjilan. Baik, kita akan membuka firman Tuhan di dalam Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-8 kita akan baca silih bergantian. Kolose pasal 1 ayat 3 sampai 8. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenarannya, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kami adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam Roh. Kemudian pasal 4, 12 sampai 13. Kolose 4 ayat 12 sampai 13. Salam dari Epafras kepada kamu, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang Dia, bahwa Dia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan di Hierapolis. Kita baca Filemon 1 ayat 23. Di sini dikatakan, salam kepada kamu dari Epafras, kata Rasul Paulus kepada Filemon, temanku sepeda karena Kristus. Baik saudara, tema kita hari ini adalah rindu orang lain diberkati. Rindu orang lain diberkati. Baik, ketika saya bertemu dengan seorang bapak yang sakit kanker liver, terbaring, sakit, lemah, dan susah berdiri, maka saya rindu bapak ini boleh mengalami kesembuhan. Saya rindu. Maka saya rindu dia mengalami kesembuhan seperti Om Aceng yang dulu
juga yang sakit kanker liver, yang juga sudah sembuh daripada Tuhan. Saya rindu Bapak ini boleh mengalami seperti Om Aceh. Saya pikir MD tahu ya cerita itu. Baik. Nah, kita tahu Om Aceh ketika selama 3 tahun beribadah dengan kita, dulu dia sakit kanker liver, kata dokter sudah tidak punya harapan lagi. Ya, tunggu waktu saja. Perutnya sudah besar dan sudah hitam dan sebagainya. Tapi oleh pertolongan Tuhan, dia sembuh melalui obat herbal dari Malaysia. Akhirnya bisa kemana-mana. Sekali lagi saya rindu Bapak ini pun boleh mengalami seperti itu. Oleh sebab itu saya bertanya, saya suruh semua bertanya kepada anaknya, ke dokter mana? Dan setelah dapat informasi itu, maka saya sampaikan kepada bapak itu, saya sampaikan kepada istrinya, nanti kalau ke Jakarta boleh singgah di tempat ini, karena perwakilan yang ada di Malaysia ada di Jakarta sekarang. Sekali lagi saya rindu orang lain sembuh, maka saya menceritakan mujizat kuasa Allah kepada orang lain. Inilah yang Tuhan Yesus harapkan bagi kita di dalam kehidupan ini. Kita tahu di dalam Matius 9:35, di sana dikatakan apa? 9:35. Tolong baca, Titi baca bagian ini. Matius 9:35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta meninggalkan segala penyakit dan kelemahan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ke kota-kota dan desa-desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah, memberitakan Injil, menyembuhkan penyakit dan kelemahan. Saudara, Yesus pergi ke daerah-daerah, ke kota-kota, ke desa-desa, kemana-mana, karena ada satu kerinduan supaya orang mendengarkan Injil, supaya orang mendengarkan tentang kerajaan surga yang sebenarnya itu. Saudara, ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang menyampaikan hal itu. Sekali lagi, dia menyampaikan berita sukacita. Injil atau kerajaan surga itu adalah satu wujud kerinduan orang-orang mendapatkan hal itu. Tentu ketika orang mendengarkan Injil, orang mendengarkan sukacita itu, mendengar kerajaan surga, kerajaan surga yang sebenarnya itu, orang lain boleh memiliki hal itu, memiliki keselamatan itu, boleh mendapatkan hidup yang kekal itu. Itulah tercetus dalam hati Yesus Kristus, kerinduan itu. Kerinduan ini juga harus ada di dalam mindset kita, yang harus ada di dalam hidup anak-anak Tuhan. Artinya apa? Ada kerinduan orang lain mengalami sukacita, mengalami berkat Allah, mengalami mujizat Allah, mengalami kuasa Allah. Ini yang harus kita punya kerinduan itu. Yesus Allah Bapa di surga rindu agar manusia yang binasa boleh diselamatkan, boleh mendapatkan hidup yang kekal, boleh lepas dari murka Allah. Itu kerinduan dari Allah Bapa, sehingga mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Ada kerinduan, saudara.
ada kerinduan. Kalau kita lihat di dalam perikop yang kita baca, di dalam Kolose kita melihat tentang Epafras. Siapakah Epafras itu, saudara? Kolose. Epafras itu adalah seorang dari Kolose, dari kota Kolose. Tentunya dulu dia belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dulunya hidup dipengaruhi oleh filsafat Yunani, dipengaruhi oleh ajaran Gnostisme yang ada menyangkal keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Oke. Tetapi oleh belas kasihan Allah, maka Epafras ini pergi ke Efesus. Dari kota Kolose pergi ke Efesus. Ya tentu bukan suatu kebetulan. Ada maksud Tuhan, misi Tuhan bagi Epafras. Dan mungkin tiba-tiba ke Efesus, tiba-tiba bergaul, bertemu dengan Rasul Paulus. Tiba-tiba di sana mendengarkan firman Tuhan. Tiba-tiba dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu bukan sebuah kebetulan. Kembali lagi, saudara berada di GPI Denpasar bukan sebuah kebetulan. Amin. Bukan suatu kebetulan. Dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus melalui pelayanan dari Rasul Paulus. Epafras akhirnya bergaul dengan Rasul Paulus, bersahabat dengan Rasul Paulus begitu eratnya, belajar firman Tuhan bersama-sama Rasul Paulus, bertumbuh imannya, dewasa akan rohaninya, spiritualnya di dalam hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian tiba-tiba dia juga terlibat di dalam pelayanan bersama Rasul Paulus. Sekali lagi, itu bukan kebetulan. Saudara, kemudian bersama Rasul Paulus pelayanan. Akhirnya dipenjara bersama-sama Rasul Paulus. Betulnya kita baca di dalam Filemon tadi 23, dipenjara bersama Rasul Paulus. Misalnya suatu saat, siapa tahu Denny sama musuh pelayanan, musuhnya di penjara, Denny dan dia juga di penjara. Siap Denny? Oh, gini, ya, siap Denny. Nanti sore kita ke Tanjung berdua. Denny katanya siap. Nanti Daniela juga siap kan? Udah siap kamu? Udah siap. Nanti sore kita pasti pergi kok ya. Nah teman-teman, kita lihat Epafras berjuang bersama Tuhan Yesus dengan Rasul Paulus melayani orang-orang di Efesus. Kita tidak tahu berapa lama Epafras bersama dengan Rasul Paulus belajar firman Tuhan bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, dewasa bersama-sama, kuat bersama-sama, di dalam pengorbanan bersama-sama, di dalam penderitaan bersama-sama. Tapi saya juga percaya mereka bersuka bersama-sama. Amin. Ya saudara, sekali lagi Epafras pasti maju dalam iman dan kerohaniannya. Sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah mengalami kasih karunia Tuhan Yesus dari Allah. Dulunya orang berdosa, dulunya dimurkai oleh Allah, dulunya binasa, tapi sekarang mendapatkan apa? Kasih karunia. Dipimpin dari Kolose masuk ke Efesus, bisa bertemu dengan Rasul Paulus, bisa mendengar firman Tuhan di dalam disampaikan oleh Rasul Paulus. Akhirnya roh
boleh diselamatkan, boleh mendapatkan hidup yang kekal itu. Saudara, akhirnya Efratas mempunyai kerinduan. Sekali lagi, mempunyai kerinduan. Masa saya aja yang dapat berkat Tuhan? Saya rindu orang lain pun dapat berkat Tuhan. Saya rindu pun keluarga saya mendapat berkat Tuhan. Saya rindu saudara saya, orang tua, diberkati Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan kata lain, saya rindu orang lain pun mendapatkan apa yang saya dapatkan. Ini prinsip penting. Saya rindu orang lain pun mendapatkan apa yang saya dapatkan. Kalau bisa lebih daripada saya, itu baru good man, manusia yang luar biasa. Saya rindu orang lain bisa khotbah lebih baik. Saya rindu orang lain mendapat berkat di dalam khotbah dari orang-orang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya dia karena berangkat dari titik kerinduan itu, dia pulang ke kampung halamannya. Di kota mana, Rodi? Pulang kemana dia, ke kota asalnya? Kolose, ya, Kolose. Ya, sekali-sekali ya, di tengah khotbah itu ada kuis-kuis lah sekali-sekali. Kalau udah ada konsentrasi, ya kan? Pulang ke kota mana, Rodi? Iya. Pada tadi kan dari awal Musa bilang nih, Efrafas dari Kolose menuju Efesus. Ya. Baik. Pulang ke Kolose untuk apa? Apakah buka toko? Apakah kerja di sana? Saudara, apakah Efrafas pergi ke Kolose itu untuk kembali hidup yang lama? Makan tidur, diam saja di Kolose? Tidak, saudara, tidak. Dia ke Kolose untuk menyampaikan kabar sukacita. Dia ke Kolose untuk menyampaikan Injil itu. Dia ke Kolose itu menyampaikan kerajaan Allah, menyampaikan tentang keselamatan daripada Yesus Kristus, hanya only one in the world. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata dia melakukan itu, banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus. Banyak orang yang percaya, banyak orang yang diselamatkan. Dan orang-orang mengatakan, Efrafaslah yang mendirikan gereja Kolose. Bentuk pencetusnya adalah dari Rasul Paulus. Saudara, kalau kita melihat strategi di dalam hal ini, mungkin Rasul Paulus mengatakan, hai kamu Efrafas, asal kamu kan di Kolose, kamu pergi ke Kolose, kamu mengerti budayamu, dan kamu mudah menjaga jiwa. Daripada Chandra Sulistyo dari Samarinda pergi ke Kolose, susah itu. Tapi saya barusan membaca buku artikel Hudson Taylor dari luar negeri, pelayanan di Republik Rakyat Cina. Berhasilnya luar biasa, sampai bisa menerjemahkan Alkitab ke dalam satu suku bahasa Cina. Luar biasa. Memang saudara, kadang-kadang kalau kita berasal dari tempat asal kita, belum tentu
Yesus sendiri pun tidak diterima oleh daerahnya sendiri. Tetapi Tuhan, Dia berbagai cara bisa menggunakan orang setempat, bisa menggunakan akan orang di luar kebudayaan itu. Saudara, sekali lagi, karena ada kerinduan, orang tuanya boleh mengenal Tuhan, saudara-saudaranya boleh mendapat berkat itu, saudara sahabat-sahabatnya boleh mengalami apa yang dia alami. Ternyata sekali lagi itu terjadi. Itu terjadi. Saudara, kalau kita melihat kembali, Epafras bisa berhasil. Kenapa? Karena muncul dari sebuah kerinduan. Nggak mungkin dia kalau tidak rindu, dia pergi ke Kolose. Tidak mungkin. Sekali lagi, ada kerinduan yang begitu luar biasa sehingga pergi ke Kolose, ke kampung halamannya, untuk orang lain pun mendapatkan apa yang dia dapatkan itu. Ini yang harus ada di dalam diri kita masing-masing. Coba kita lihat lagi kerinduan Epafras yang begitu dalamnya. Apa? Di dalam Kolose 4:12-13, di sana dikatakan apa? Salam dari Epafras kepada kamu, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Salam dari Epafras, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doa untuk siapa? Untuk kamu, supaya kamu teguh, kamu menjadi dewasa, kamu berkeyakinan penuh kepada Allah yang dikehendaki oleh Allah itu. Saudara, inilah kerinduan daripada Epafras. Jemaatnya bertumbuh, jemaatnya maju, jemaatnya dewasa, mengerti kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas kita tahu inilah kerinduan dari Epafras, agar orang bukan hanya percaya, tapi bertumbuh kuat teguh di dalam Tuhan. Musuh kita rindu kalian bukan hanya percaya kepada Tuhan. Musuh rindu kalian bertumbuh maju dewasa di dalam Tuhan, asal mau mendapat didikan dari pemimpin itu. Kita bisa bijak, kita bisa maju kalau mau mendengar perkataan-perkataan dari orang-orang yang mengajar kita. Ketika saudara tidak mau mendengar perkataan dari orang yang mau mengajar, kalian bukan menjadi orang yang wise, bukan menjadi orang yang wise. Saudara, itu firman Tuhan. Amsal mengatakan, terimalah didikan itu, akhirnya akan menjadi wise di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Kita harus wise di dalam hidup, di dalam dunia ini. Wise dalam hal apa? Bukan saja yang aku dapatkan, aku rindu orang lain pun mendapatkan hal yang sama. Itu wise di hadapan Tuhan. Itu karena maunya Tuhan di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan kerinduan daripada Musa yang sekian lama Musa berdoa, minta doakan, dan kita doakan. Saudara, berangkat dari satu kerinduan. Jadi kita mulai dengan doa kepada Tuhan. Itu berapa tahun yang lalu? Kalau mau jujur, tahun ketiga sudah mendoakan hal ini. Kalaupun pernah gagal, kita terus mendoakan. Itulah kerinduan. Dengan kerinduan itulah mungkin orang-orang bilang, Musa aja tidak pernah pergi, kenapa kita doa-doakan terus?
Musa kepingin pergi-pergi tapi gak jadi-jadi, saudara. Akhirnya dengan kekuatan Tuhan pergi sama Jenny. Jenny juga bingung, keliling sana, maju, keliling sana, ke sana, mundur, ke sana, pulang lagi, ke sana, pulang lagi. Kayak orang bingung, kita bingung aja kan? Ayo sudah, kita belok ke kiri sudah. Gak tahu apa, pokoknya masuk saja. Sampai di ujung, sampai di pantai itu. Ya astaga, ada pantai itu. Aduh, ketemu dengan orang. Itu tekniknya dia yang sudah belajar. Saudara, dari satu kerinduan, secara jujur kita tidak kuat untuk pergi. Malas pergi, bangun aja malas, apalagi pergi. Panas, jauh ya, dia capek jadi waktu itu. Saya tahu saya kecapean, tapi sekarang sudah tahu mobil bisa masuk, enak saya nggak pakai mobil aja. Dulu kan nggak tahu, sampai sekarang waktu kedua kali kita pikir aja, mobil nggak bisa masuk nih, mobil nggak bisa masuk, pokoknya masuk dulu, ya kan? Nah itu. Dari kerinduan ini timbullah semangat, walaupun belum bisa, tapi akhirnya kita sudah bingung lagi di sana. Tidak gampang, tak mudah itu. Tapi dengan kerinduan, dengan berdoa, dengan satu keyakinan, kita rindu orang-orang mendengarkan firman Tuhan, kembali kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, mengalami hadirat Allah, beribadah kepada Allah. Oleh sebab itu saya berkata kepada jemaat, jangan sampai tidak ibadah. Kalau tidak bisa ibadah, gereja kasih ongkir, ongkos transport, pergi ibadah. Kalau orang lain tidak ibadah, aduh sakit dan sedih. Memang tidak ibadah, sedih. Hanya gara-gara tidak punya uang transport. Hanya gara-gara ada sesuatu hal jadi tidak ibadah. Tidak bisa. Ada kerinduan. Epafras bisa memenangkan jiwa bagi kota di Kolose karena bersifat dari dasar sebuah kerinduan itu. Sekali lagi, kalau tidak ada kerinduan, bagaimana bisa pergi, bagaimana bisa mewartakan. Mari kita Markus 5 ayat 19. Markus 5 ayat 19. Tolong baca ID. Sudah ketemu? Bacakan bagian ini. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang semampumu, dan beritakanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah dibuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu. Berita apa? Beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia Tuhan mengasihi engkau. Ini ceritanya begini, dia adalah orang yang dirasuki setan. Dia tuh digereja, dia hidupnya penuh sengsara, memukul diri, teriak-teriak, ya pasti dah. Di pekuburan itu orang dia diikat, dia lari, dan orang lain tidak berani dengan dia. Hidup sosialnya rusak, ya pasti dah. Hidupnya tidak mendalami damai sejahtera. Kemudian Tuhan lewat di sana. Kemudian Tuhan mengusir roh jahat itu di dalam dirinya. Akhirnya roh itu pergi ke babi-babi. Akhirnya babi itu mati. Dan diselamatkanlah orang yang kerasukan setan ini. Selamat.
Kemudian dia berselamat, dia mau ikut Tuhan Yesus dalam pelayanan. Yesus bilang, tidak, kamu sekarang pergi ke kampungmu, ke halamanmu, pergi beritakan apa yang kamu alami, ceritakan, sampaikan itu pekerjaan apa yang luar biasa dan apa yang kamu alami dari kasih karunia Allah. Ingat itu. Ini perintah kepada saudara dan saya. Ini adalah sebuah perintah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya orang itu pergi memberitakan perbuatan yang heran itu. Tuhan rindu kita bagi orang-orang yang terdekat, orang tua, saudara-saudara kita, paman-paman kita, sahabat-sahabat kita, supaya mengalami kuasa Tuhan yang sama. Amin. Jangan kita saja yang mengalami kuasa itu. Jangan saja kita mengalami kasih karunia, belas kasihan itu. Jangan. Beritakan perbuatan Allah yang besar itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan kita bisa pelayanan. Ada di Nusa Dua, ada sebuah kerinduan. Akhirnya sudah 2 kali mereka yang jarang ibadah boleh ibadah, tentu dengan bayar harga. Tapi harga yang kita bayar tidak mungkin tidak dapat berkat. Sekali lagi, harga yang kita bayar tidak mungkin tidak dapat berkat dari Tuhan. Nggak usah jauh-jauh, kita lihat orang ibadah, kita sukacitanya luar biasa. Itu udah bisa dinilai dengan harga. Mereka bercerita, Pak Pendeta, kita mau katekisasi, mau dibaptis. Nanti saya atur orang-orangnya. Mendengar kalimat itu, aduh. Pergi ke sana capek pun rela kok. Sama lah. Kalau kalian percaya pada Tuhan, kalian melakukan apa yang Tuhan perintahkan, mengabarkan Injil. Yesus dari surga melihat, wah, pengorbananku tidak pernah sia-sia. Kembali lagi, pelayanan kita tidak akan sia-sia. Amin. Saudara, inilah yang Tuhan mau. Ini contoh yang Tuhan berikan kepada kita. Sudah ada di depan mata kita. Musa ini sebagai contoh saja. Ketika memberikan contoh bukan sebuah kesombongan dan harus memang disampaikan kepada banyak orang. Memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan dorongan. Rasul Paulus melakukan itu di dalam surat-suratnya, menyatakan itu di dalam tulisan-tulisannya. Marilah kita bisa seperti ini, person to person, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Baik, kita nyanyikan. Mic-nya Jenny kasihkan Daniela. Kita nyanyikan bagian ini. Marsnya GPW ini sambil bangkit berdiri. Bangkit jadi saksi Kristus.
Kami belajar dari Epaphras yang mempunyai kerinduan untuk orang-orang dari kotanya diselamatkan. Kami belajar daripada Tuhan Yesus yang rindu untuk orang lain mendapat berkat, sehingga Yesus sendiri melakukannya ke kota-kota, ke desa-desa. Dan Tuhan Yesus pun menyuruh orang lain untuk melakukan itu. Hari ini Engkau menyuruh kami melakukan itu lagi. Bapa, berikanlah kekuatan kepada kami untuk melangkah, bisa person to person, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Bapa, mungkin di antara kami belum satu jiwa pun kami bawa ke hadapan Tuhan. Bapa, bangkitkan kami kerinduan itu. Kami mau berdiri, bangun, berdiri, pergi Tuhan. Berdasarkan kerinduan itu, sehingga ada semangat, ada kekuatan. Bapa, memang iblis tidak tinggal diam juga. Walaupun ada kerinduan, walaupun ada semangat, belum tentu bisa bangun dan berdiri. Tetapi oleh kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus, kami mampu. Ternyata kami melihat dengan mata kepala sendiri itu terjadi di Nusa Dua. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik. Terus memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati anugerah Allah di dalam pelayanan ini. Berkatilah kami semua, berkatilah jemaat-Mu semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan.